Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Roni. Jadi kalau tadi Pak Roni sudah bilang bahwa sebenarnya anak-anak minat bacanya tinggi, terutama di Cirebon, dan ini juga disebutkan hal yang sama oleh Bung Robi. Jadi sejauh ini pemenuhan akses terhadap bahan bacaan itu seperti apa, khususnya di Cirebon? Ya, pemenuhan bahan bacaan itu terutama untuk yang ada di sekolah itu memang sudah ada ya dari anggaran sekolah, tetapi hanya untuk kegiatan-kegiatan yang berada di lingkungan masyarakat, khususnya untuk taman bacaan masyarakat, itu untuk apa yang dilaksanakan oleh PKBM, EBM di masyarakat, itu memang masih kekurangan ini karena yang pertama mungkin TBM atau Taman Bacaan Masyarakat yang ada di masyarakat itu yang pertama masih belum menempuh perizinan mungkin. Sehingga kami dari pemerintah mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan baik dari Kementerian Pusat ataupun pemerintah daerah. Karena regulasi yang diharuskan oleh Kementerian di dalam kita memberikan bantuan itu adalah untuk TBM atau Taman Bacaan Masyarakat yang sudah mempunyai izin. Tapi kalau ke perpustakaan sekolah harusnya tidak jadi sulit dong, Pak? Kalau perpustakaan sekolah selama ini tidak menjadi kesulitan, Pak. Yang kesulitan itu justru yang ada di Taman Bacaan Masyarakat. Gitu. Kalau di sekolah kita sudah supply dan kita sudah support untuk bisa memenuhi kebutuhan kepada para siswa tersebut. Oke. Saya coba cek apakah sudah kembali terhubung dengan Bung Robi. Bung Robi. Oke, saya lanjutkan dulu perbincangan dengan Pak Roni. Nah, untuk seperti ini, karena kan tidak bisa kemudian segala macam bentuk dukungan, terutama untuk akses bacaan itu kan terhambat hanya karena urusan birokrasi kan ya, Pak Roni ya. Apa kira-kira dukungan yang bisa atau mungkin akan diberikan oleh pemerintah daerah khususnya di Cirebon sendiri untuk memaksimalkan akses terhadap bacaan seperti ini? Ya, baik. Di Kabupaten Cirebon ada perpustakaan daerah Kabupaten Cirebon dan itu kita dalam melaksanakan membantu rekan-rekan komunitas terutama yang ada di masyarakat itu bekerja sama dengan perpustakaan daerah untuk pinjam pakai untuk buku-buku perpustakaan kepada masyarakat atau PDM yang ada di masyarakat. Kalau sudah selesai mereka akan bertukar kembali dengan buku-buku yang judul-judul terbaru dari perpustakaan. Ini mungkin dapat membantu memenuhi kebutuhan yang ada di TBM tersebut. Oke. Kemudian juga kita juga berusaha untuk bisa mencari hibah buku dari rekan-rekan PNS untuk buku-buku yang mereka telah baca tapi masih layak baca untuk bisa disumbangkan untuk komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Cirebon tersebut. Oke, saya coba menghubungi Bung Robi lagi. Halo. Halo? Ini suaranya jadi sudah lebih clear. Iya. Oke, jadi saya balik lagi nih soal pedati pustakanya, Bung Robi. Ini kan tadi Anda bilang di waktu diwawancara oleh teman-teman dari Kompas TV, sebenarnya minat bacanya itu tidak rendah, hanya akses terhadap bacaan yang memang masih terbatas. Nah, apa yang Anda lihat? Anda menyatakan hal itu berdasarkan apa dari interaksi Anda dengan anak-anak yang membaca di pedati pustaka Anda? Jadi begini Mbak, ketika saya setiap kali datang ke satu gereja lainnya, mereka itu berebutan buku. Nah, hari itu saya datang ke situ dan kemudian hari berikutnya saya tidak ke situ, mereka mencari sendiri ke rumah saya. Menanya saya sekarang lagi di mana? Nah, saya tanya, saya mau baca buku katanya. Lah, emang di rumah nggak ada buku, nggak ada mang katanya. Ya sudah, ini kalau mau buku bawa aja ke rumah. Jadi tidak jarang saya berikan secara gratis untuk anak-anak supaya anak-anak itu bisa membaca itu loh Mbak. Oke, tapi apa Bung Robi tidak pernah bertanya pada anak-anak ini, apa kabar perpustakaan sekolah mereka misalnya? Kenapa bisa
perpustakaan sekolah mereka, apakah kondisinya tidak memungkinkan anak-anak ini untuk pinjam buku di perpustakaan atau jangan-jangan koleksi perpustakaannya minim? Nah, justru di situ koleksi di sekolahnya tidak ada. Saya juga pernah ngasih buku ke SDN di sini. Karena SDN itu tidak ada perpustakaannya, makanya saya kasih buku. Sekian jenis perpustakaan saya kasih. Harus saking kasihan saya melihat anak-anak yang tidak ada perpustakaannya di SDN-nya gitu loh, ya. Oke, jadi memang ada beberapa sekolah yang perpustakaannya minim ya? Iya, minim lagi tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah, saya hadir ke situ, itu ke perpustakaannya yang kondisinya gelisah istilahnya. Makanya saya sering tanya, apakah memang ada perpustakaannya apa tidak? Kalau memang ada, kenapa? Kenapa tidak ada gitu loh? Tapi saya tidak membahas itu, saya membahasnya begini, saya kasihan murid-muridnya. Makanya saya misalkan cari buku atau beli buku, meskipun saya beli bukunya di rongsokan. Oke, sebentar, Bung Robi, boleh saya minta Anda mendekatkan telepon ke arah muka? Ya. Ya. Oke, teleponnya didekatkan ke arah mulut saja nggak ada masalah, Mas Robi. Siap. Nah, kayak nelpon biasa aja. Oke. Nah, ini saya juga mau tanya. Anda tadi bilang beli buku rongsokan, beli buku bekas begitu. Sebenarnya buku-buku yang Anda pinjamkan ke anak-anak ini, yang ada di Pedati Pustaka ini dari mana saja sumbernya? Dari sumbernya ya dari donatur. Ada yang ngasih, pokoknya donatur yang donasi buku ke saya. Terus kalau misalkan saya ada uang, saya beli buku rongsokan, terus saya bagikan ke sama penggerak gitu. Jadi napas pertama ketika saya bergerak di tahun 2016 itu, napas pertama saya pernah mendapatkan buku dari Pak Nirwan Ahmad Suka. Pak Nirwan Ahmad Suka itu adalah pencetus PBI Pustaka Bergerak. Beliaulah yang pertama kali memberi napas pertama, dalam artian memberi buku salah satu dus. Dan situlah semangat saya tumbuh. Dan lelah, dan apa terus bergerak. Sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, nah kalau Anda selama ini punya Pedati Pustaka, apakah Anda merasa dapat dukungan atau sokongan dari pemerintah untuk memastikan banyak buku yang Anda bisa dapatkan, kemudian makin banyak anak-anak yang bisa mengakses Pedati Pustaka? Kalau untuk di sendiri ya, dinas pendidikan ini mohon maaf Pak Roni. Saya tidak mengenal Pak Roni sebelumnya dan bahkan kadis pendidikan juga saya tidak pernah kenal. Jadi buru-buru ngasih mensupport atau ini banget gitu loh. Bentar, bukannya Mas Robi pernah dipanggil ke istana ya ketemu Pak Jokowi tahun 2017, masa terus kemudian nggak ada dukungan sih? Jadi ketika saya diundang Pak Jokowi itu bukan dari pemerintah Cirebon, ini maaf, gitu. Tapi memang dari lingkaran PSSI itu loh Pak. Sangat beberapa desa. Saya juga sampai ada ketika dapat undang itu. Terus saya datang ke sana, gitu. Paling pemerintah yang sedikit banget itu berbeda ke saya. Tapi berbeda karena sudah memberi buku atau mensupport selainnya gitu. Oke, saya mau melempar ke Pak Roni kalau kayak gitu. Pak Roni, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Robi adalah bahwa ada beberapa sekolah yang bahkan tidak punya perpustakaan. Kemudian selama ini teman-teman yang bergerak di bidang literasi sebenarnya dukungannya kurang Pak dari pemerintah, Pak. Ya, untuk sekolah-sekolah mungkin untuk tingkatan SD memang ada beberapa sekolah yang kondisi perpustakaannya masih belum layak karena kekurangan itu karena anak-anak ingin membaca itu yang update ya, artinya ketika sudah dibaca satu kali atau itu ya sudah akhirnya ingin mencari judul-judul yang lain, sedangkan mungkin di sekolah koleksinya masih cukup terbatas dalam hal judul. Dalam hal pemerintah daerah itu sebenarnya kita sudah cukup membantu karena ada dua komunitas juga yang telah kita bantu dengan perpustakaan bergerak, itu ada Roja 3, mungkin kami ada sudah dua
mengadakan perpustakaan keliling itu. Oke. Namun untuk Mas Robi itu karena kami melihatnya sudah ada pedati, maka kami mungkin ke depan akan kita perhatikan. Oke, saya sih berharapnya bahwa dukungan terhadap perpustakaan, baik itu milik sekolah maupun milik para aktivis literasi seperti ini terus banyak dari pemerintah supaya paling tidak anak-anak ini lebih pinter lah daripada generasi-generasi sebelumnya begitu ya, daripada saya, daripada Mas Robi dan juga daripada Pak Roni. Mas Robi terakhir dong, kira-kira Anda sudah punya pedati ini, Anda buka juga perpustakaan tidak jauh dari rumah, target ke depannya apa? Target berikutnya apa? Target berikutnya ini supaya masyarakat Desa Bayanapa itu lebih gemar membaca dan hobi membaca, yang pertama gitu loh. Dan target kedua, ini sudah beberapa hari ini saya tidak bisa keliling dikarenakan pedati rusak. Jadi mungkin barangkali nanti ada sedikit rezeki, nanti saya mau renovasi. Kalaupun ada yang mau istilahnya mau ngasih rezekinya sedikit buat saya, ya alhamdulillah gitu. Itu siapa saja, saya ucapkan terima kasih. Itu Mbak. Oke, ini kalau mau ngontak Mas Robi bagaimana caranya? Ya tinggal itu aja, satu saja nomor saya sudah ada sama Pak Mas Arai atau Pak. Ada nggak akun Instagram atau akun Twitternya? Akun Instagramnya Robi binti Marsiti, media sosial Facebooknya Robi binti Marsiti. Saya punya itu saja. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang hendak menyumbangkan buku atau mungkin memberikan donasi untuk memperbaiki pedati, bisa ya Mas ya? Ya bisa. Terima kasih. Oke. Saya berharap apa yang jadi kegiatan Mas Robi ini betul-betul membawa manfaat bagi anak-anak yang ada di Cirebon dan sekitarnya, supaya mereka lebih pandai lah daripada kita ini ya. Terima kasih sekali lagi Mas Robi, Pak Roni juga terima kasih. Sama-sama. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Ya sama-sama. Oke, selamat malam.